Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada di hari yang berbahagia ini, di alam yang dikaruniai oleh Allah. Pada hari ini saya bisa menemani semua pemirsa tentunya dalam acara kita Mutiara Dakwah. Acara yang secara berkala dihadirkan memang untuk mengingatkan kita untuk senantiasa berada dalam kebaikan tentunya. Dan untuk tema kali ini, para pemirsa TVRI tentunya Anda bertanya-tanya apa yang akan kembali diingatkan kepada kita semua, yaitu tentang beribadah setiap saat. Ini memang sudah sering dilakukan oleh kita, namun dalam kerangka apakah ibadah itu tentunya. Baik, untuk itu sudah hadir di sebelah kiri saya ada Ustadz Hari Rijal. Beliau merupakan pimpinan Majelis Hikmah Pondok Indah yang didampingi oleh Haji Andes selaku penasihat Majelis Hikmah Pondok Indah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan untuk kori kita adalah Ustadz Qadar Rosnaidi yang merupakan juga juara 2 kori internasional tahun 2002 di Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak Ustadz, seperti yang sudah saya singgung di awal tadi bahwa pengertian beribadah setiap saat seperti apakah ini yang dijelaskan dalam Al-Quran. Tentunya kita semua ingin tahu penjelasannya Pak Ustadz. Bagaimana nih Pak Ustadz? Iya, sebenarnya Allah mentakdirkan kita di muka bumi itu tiada lain dan tiada bukan. Dan memang seharusnya harus beribadah dalam segala kondisi. Semua aktivitas kita harus bernilaikan ibadah. Dan itu Allah sudah menggariskan lewat ayat dalam surat Al-Dzurriyat ayat 56 yang nanti akan dibacakan oleh qari kita. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. صدق الله العظيم. Baik Pak Ustadz, baru saja tadi kita dengarkan Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 yang intinya adalah bahwa tidak diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Dan tentunya kerangka seperti apa ibadah yang dimaksud itu Pak Ustadz, silahkan. Jadi dalam Islam itu mestinya tidak ada nafas yang keluar dari mulut kita selain nafas itu bernilaikan ibadah.
Tiada langkah kaki kita yang sia-sia selain bernilaikan ibadah. Semua aktivitas-aktivitas kita itu semestinya bernilaikan ibadah. Namun agar aktivitas kita ini bernilaikan ibadah, harus ada yang selalu bersama diri kita. Kalau dalam saya singkat istilah saya ini SMS plus R. Agar aktivitas kita bernilai ibadah, maka SMS plus R itu harus selalu bersama kita. S yang pertama itu yaitu setia dengan janji kita, yaitu al-wafa'u bil uhud. Janji yang mana? Setiap orang yang mengaku dirinya Islam, Allah Tuhannya, Muhammad Rasulnya, Al-Quran kitabnya, dia pasti berjanji sebelum dia melaksanakan, mengucapkan janji ini bukan Islam. Inilah pentingnya syahadat dalam diri kita. Ketika kita sudah berjanji dengan Allah, melafadzkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti kita sudah berikrar dengan Allah. Ketika kita berjanji dengan manusia, mungkin di belakang manusia kita bisa berkhianat, dan manusia tersebut tidak tahu apa perbuatan kita. Tapi ketika kita sudah bersyahadat, di mana bumi berpijak, maka Allah pasti melihat kita. Inilah pentingnya syahadat ini harus melekat dalam diri kita. Seorang yang benar-benar memegang syahadatnya, mustahil dia berbuat maksiat. Namun ketika kita melihat orang yang telah bersyahadat, lantas dia berbuat maksiat, maka pada titik itu dia berkhianat dengan syahadatnya, dia berkhianat dengan Allah, dia berkhianat dengan Rasul, bahkan dia berkhianat dengan agamanya, yaitu agama Islam. Yang pertama. Yang kedua, SMS. M. Apa M yang kedua? M yang kedua ini adalah melestarikan hukum Allah. Al-muhafadatu 'alal hudud. Mana hukum Allah? Hukum Allah, alam raya ini adalah hukum Allah. Warga di Jakarta mungkin, atau di sebagian besar negara Indonesia ini, ketika datang musim hujan, dia sudah takut akan terjadinya banjir. Kenapa dia takut terjadinya banjir? Karena hukum Allah, alam raya tidak dilestarikan oleh manusia. Kalau manusia mau melestarikan, maka alam bersahabat dengan kita. Karena alam ini butuh keseimbangan, dan itu adalah kewajiban kita, melestarikan hukum Allah berupa alam raya ini. Dan hukum Allah yang tidak kalah pentingnya, yaitu Al-Quranul Karim. Inilah hukum Allah yang kebenarannya mutlak, yang datang dari Allah Jalla Jalaluhu, pencipta kita semua, pencipta alam, tidak ada kesalahan di dalamnya. Namun pertanyaan bagi diri kita, apakah kita mampu merealisasikan hukum Allah yang ada di dalam Al-Quran kalau kita sendiri ogah untuk membaca Al-Quran? Berapa banyak kita temui orang yang mengaku dirinya Islam, Al-Quran kitab kita, sumber dari segala sumber, namun ternyata dalam kehidupannya Al-Quran dikalahkan dengan bacaan-bacaan yang lain. Ketika dia sehari tidak membaca surat kabar, merasa rugi. Tapi ketika sehari dia tidak membaca Al-Quran biasa, bahkan sebulan biasa, bahkan setahun biasa, mengaku Al-Quran kitabnya, tapi tidak pernah dia baca, mustahil mampu merealisasikan dalam hukum Allah ini di dalam dunia ini. Kalau membacanya saja sudah ogah. Oleh karena itulah